Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kampung amal, akhirat kampung balasan. Siapa yang tidak beramal di sini akan menyesal di sana. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selamat pagi anak-anak ustazah. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak untuk kelas 5 pada halaman 2 tentang kalimat thayyibah yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami makna kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, memahami makna kalimat Allahu Akbar. Kalimat thayyibah secara bahasa artinya adalah perkataan yang baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, makna kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah disebut juga bacaan tahmid. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah adalah ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terhindar dari musibah, ketika mendengar kabar gembira, setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, ketika berdoa, dan ketika wirid setelah sholat fardu. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah adalah dapat memberatkan timbangan amal kebaikan, lebih banyak mengingat Allah, dan terhindar dari sifat sombong. Contoh penggunaan kalimat Alhamdulillah. Ketika suara azan dikumandangkan, Ahmad segera bangun dari tidurnya. Ia pun segera membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Setelah selesai membaca doa bangun tidur, Ahmad pun segera mandi dan sholat subuh berjamaah di masjid yang dekat dengan rumahnya. Sepulangnya dari masjid, ia sarapan pagi dan berdoa. Setelah selesai sarapan, Ahmad berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minum kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Dari cerita singkat tersebut, kalimat Alhamdulillah diucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama, ia masih diberikan nikmat sehat dan nikmat hidup. Yang kedua, ucapan rasa syukur atas nikmat rezeki berupa makan dan minuman. Oke, selanjutnya kita akan membahas makna penggunaan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar, disebut juga bacaan takbir. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika melihat, mendengar, atau merasakan kemahakuasaan Allah. Teriakan di medan perang, ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran, ketika mengumandangkan azan dan iqamah, pada waktu wirid, setelah selesai sholat fardu, dan ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah, terhindar dari sifat sombong, dan mendapatkan pahala. Contoh penggunaan kalimat Allahu Akbar. Simak video berikut ini ya, tentang Abu Hanifah yang berdiskusi dengan orang-orang kafir Quraisy. Di zaman Imam Muhammad
Ada seorang ateis yang telah mengalahkan para ulama dalam debat keberadaan Allah tanpa tempat. Hanya tinggal satu ulama saja yang belum ia kalahkan, yakni Imam Muhammad sendiri. Lalu dengan sombongnya dia berkata pada orang-orang, "Adakah ulama kalian yang masih belum aku kalahkan?" "Iya, masih tersisa satu orang, yaitu Imam Muhammad," jawab orang-orang di sana. Ateis itu lalu berkata pada khalifah, "Datangkanlah orang itu untuk berdebat denganku." Lalu khalifah menyuruh orang-orangnya untuk menjemput Imam Muhammad. Dan setelah mereka mengajukan tujuan mereka, maka Imam Muhammad berkata, "Tinggalkanlah aku malam ini." Keesokan harinya Imam Abu Hanifah yang saat itu masih kecil datang menemui Imam Muhammad untuk membicarakan sesuatu. Tapi ditemuinya sang guru dalam keadaan bersedih. Lalu beliau memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah gerangan yang telah membuat Anda bersedih, wahai guruku?" Imam Muhammad menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih sedangkan hari ini aku ditantang debat oleh seorang ateis yang sudah mengalahkan ulama-ulama besar, dan juga tadi malam aku bermimpi yang tidak mengenakan." Abu Hanifah berkata, "Mimpi apakah itu?" Imam Muhammad menjawab, "Semalam aku bermimpi melihat sebuah pohon besar dan lebat yang sedang berbuah di dalam bangunan indah dan dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Lalu muncul babi dari salah satu sudut bangunan itu, dan babi itu pun mulai memakan buah, daun-daun dan ranting-ranting pohon tersebut, dan hanya menyisakan batang pohonnya saja. Lalu keluar singa dari batang pohon itu, singa itu pun lalu menerkam sang babi." Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya Allah memberikan ilmu mu'tabir, mimpi kepada saya. Jika Anda berkenan, maka izinkanlah saya untuk mentakwilkan mimpi tersebut, karena sesungguhnya mimpi itu pertanda baik untuk kita." Imam Muhammad berkata, "Takbirkanlah wahai Nu'man." Abu Hanifah menjawab, "Sesungguhnya rumah indah itu adalah agama Islam, sedangkan pohon itu adalah para ulama, dan batang pohon yang tersisa adalah Anda. Babi itu adalah sang ateis, sedangkan singa yang membunuh babi itu adalah aku. Dan jika Anda berkenan, izinkan aku untuk ikut bersama Anda, dan dengan barokah Anda insya Allah saya akan bisa mengalahkan ateis itu." Lalu Imam Muhammad nampak gembira mendengar itu, dan mereka langsung menuju ke tempat perdebatan. Setelah khalifah datang, orang-orang berkumpul, dan Imam Muhammad duduk di bawah, dan Imam Abu Hanifah duduk di belakang beliau sambil memegang alas kaki beliau dan gurunya. Lalu sang ateis datang dan langsung naik ke atas mimbar dan berkata, "Siapakah yang akan berdebat melawanku?" Ujar sang ateis. Abu Hanifah langsung berujar, "Perkataan macam apa ini? Seharusnya engkau tidak berkata demikian. Tapi tanyakanlah apa yang engkau tanya, dan siapa yang tahu maka dialah yang akan menjawab. Siapakah engkau, hai anak kecil? Sanggupkah engkau berdebat denganku, sedangkan dirimu masih kecil dan hina? Dan juga sudah banyak sekali ulama-ulamamu yang hebat-hebat dengan pakaian serba megah, bersorban tebal, dan lengan-lengan baju mereka yang lebar-lebar telah aku kalahkan," ucap sang ateis dengan sombongnya. Abu Hanifah menjawab dengan tenangnya, "Sesungguhnya Allah tidaklah meletak derajat dan kemuliaan pada pakaian yang megah, sorban yang tebal, dan juga lengan-lengan baju yang lebar. Tetapi Allah meletakkan kemuliaan dan derajat yang tinggi pada para ulama." Ateis kemudian berkata, "Apakah engkau mampu menjawab pertanyaanku?" Abu Hanifah menjawab, "Iya, pasti aku akan menjawabnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian dimulailah debat itu. "Apakah Allah itu ada?" mulai si ateis. "Iya," jawab Abu Hanifah singkat. "Di manakah dia?" tanya si ateis lagi. Abu Hanifah menjawab dengan tenang, "Dia tidak memiliki tempat." Ateis berkata, "Bagaimana bisa ada sesuatu yang tidak memiliki tempat?" Abu Hanifah menjawab, "Ada, dan itu ada buktinya di badanmu." Ateis, "Apakah itu? Apakah di badanmu ada ruhnya?" Abu Hanifah balik bertanya. "Iya," jawab ateis dengan begitu yakinnya. Abu Hanifah, "Di manakah ruhmu? Apa di kepalamu, ataukah di tangan, kaki, atau di perutmu?" Ateis itu lalu kebingungan tanpa bisa menjawab apa-apa. Kemudian Abu Hanifah meminta segelas susu. Abu Hanifah lalu bertanya, "Apakah di susu ini ada lemaknya?" Ateis berkata, "Ya." Abu Hanifah kemudian berkata lagi, "Di manakah itu? Apa di bagian atas, tengah, atau di bawah?" Ateis kembali kebingungan. Abu Hanifah lalu berkata, "Nah, sebagaimana ruh tidak punya tempat di badan, dan lemak juga tidak punya tempat di susu, begitupun Allah tidak memiliki tempat."
Kemudian Ateis bertanya lagi, apakah yang ada sebelum Allah dan setelah Allah? Abu Hanifah, tak ada satupun. Ateis kembali berkata, bagaimana bisa ada sesuatu yang tidak didahului hal lain dan juga tidak ada sesuatu setelahnya? Abu Hanifah menjawab, itu juga ada buktinya di badanmu. Ateis bertanya lagi, apa itu? Abu Hanifah kembali menjawab, adakah sesuatu sebelum jempolmu? Dan juga adakah sesuatu setelah kelingkingmu? Ateis itu hanya bisa terdiam. Abu Hanifah kembali berkata, begitupun Allah tidak ada yang mendahului dan tidak ada sesuatu setelahnya. Ateis berkata, baiklah, sekarang aku punya satu pertanyaan lagi untukmu, wahai anak kecil. Apa yang sedang Allah lakukan saat ini? Abu Hanifah berkata, tunggu sebentar, mulai tadi engkau sudah melakukan hal terbalik. Seharusnya kalau orang yang bertanya yang ada di bawah, sedangkan yang menjawab seharusnya ada di atas. Jika engkau mau menanyakan lagi, maka turunlah dari mimbar itu, dan aku akan naik ke atas untuk menjawab pertanyaanmu itu. Ateis itu pun turun dari mimbar, dan Abu Hanifah naik. Kemudian sang ateis mengulangi pertanyaannya. Abu Hanifah menjawab dengan pasti, yang sedang dilakukan Allah sekarang adalah menurunkan orang yang berbuat kebatilan sepertimu dan menaikkan penegak kebenaran sepertiku. Seperti itulah kisah sang Abu Hanifah yang mengalahkan Raja Ateis. Sekian, wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bagaimana? Sudah paham anak-anak Ustazah? Jangan lupa diulang kembali ya videonya di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal adalah teman sejati yang akan menemani kita sampai mati. Selamat pagi, semangat!